Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Saya Haji Muhammad Usamah Mansur, pengasuh Pondok Pesantren An-Nasuha, Desa Kalimukti, Kecamatan Pepedilan, Kabupaten Cirebon. Akhir-akhir ini masyarakat, apalagi orang awam, di kalangan para kiai-kiai di desa-desa juga menghadapi masalah, karena saya pikir mereka lebih mendahulukan perasaan, tidak menggunakan keilmuan syariah, keilmuan agama yang dimilikinya, sehingga kadang-kadang justru persoalan keagamaan dalam menghadapi COVID-19 ini bukan hanya datang dari orang awam, tetapi juga kadang-kadang dari kiai-kiai di desa. Kasus yang terkait dengan sholat Jumat di rumah, banyak mereka mengajukan protes, banyak mereka tidak mentaati. Padahal kaidah fikih jelas, hadisnya jelas, ayat Qur'annya jelas, bahwa taat kepada pemerintah merupakan sebuah keharusan. Saya sudah berkali-kali menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah dari Abi Saleh, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayalikum ba'di wulatun. Setelah aku tiada, kata Nabi, nanti akan ada orang-orang yang memerintah kalian, yang menguasai kalian sebagai pejabat pemerintah. Fayalikumul barru bi barrihi wa yalikumul fajiru bi fujurihi. Ada pemerintah yang adil, baik, maka dia akan memimpin negara dan bangsa itu dengan baik. Tetapi ada pula pemerintah atau orang-orang yang menjabat dalam pemerintahan kebetulan jelek, maka dia akan memerintah dengan kejelekannya. Tapi apa kata Nabi berikutnya? Fasma'u lahu wa ati'u. Dengarkan dan taatilah. Wa ati'u fi kulli ma wafaqal haq. Jika perintah itu benar, memenuhi kebenaran syar'an wa adatan wa urfan, maka tidak ada pilihan lagi, kita wajib mentaati pemerintah. As-sam'u wa ta'atu haqqun lil mar'il muslim ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Mendengar dan taat adalah merupakan kewajiban bagi kita semua. Apalagi kita meyakini pemerintah kita baik, menyayangi rakyatnya, bagaimana rakyatnya sehat, rakyatnya selamat, rakyatnya sejahtera, rakyat tidak kelaparan. Maka hadis ini sudah jelas. Ada yang mengatakan yang wajib itu ati Allah wa ati'ur Rasul. Kita tidak akan mungkin bisa ati Allah tanpa kita ati'ur Rasul. Sebab tuntunan taat kepada Allah itu pasti dari Rasulullah. Kemudian taat kepada pemerintah juga dianjurkan oleh Rasul. Jadi ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Itu merupakan keharusan yang harus kita bersama-sama laksanakan dan melakukannya dengan baik. Merasa bersalah melakukan yang tidak salah, merasa berdosa melakukan atau meninggalkan sesuatu yang tidak dosa, itu godaan syaitan.
Orang suka bangga dengan seperti itu, tidak merasa kalau dirinya lagi tergoda setan. Saya ingat ada sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'aksiru minhuma." Biasakanlah kalian membaca la ilaha illallah dengan segala aplikasinya. Biasakanlah membaca istighfar dengan segala aplikasinya. Fa'aksiru minhuma, perbanyaklah baca la ilaha illallah dan baca istighfar. Fa inna iblis alaihi la'nah qal. Iblis itu pernah mengatakan di hadapan Nabi. Apa kata iblis? Ahlaktun nasa bil ma'asi wal mukarat. Aku hancurkan manusia, aku hancurkan umat Nabi Muhammad itu dengan cara mendorong mereka untuk berbuat maksiat, berbuat mungkar. Tetapi umat manusia, umat Nabi Muhammad bisa kebalik membalas menghancurkan iblis. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Mereka menghancurkan aku, kata iblis, dengan la ilaha illallah dengan segala aplikasinya, dengan istighfar dengan segala aplikasi. Falamma ra'aitu dzalik, kata iblis, dikala aku sudah faham, sudah tahu mereka menghancurkan aku dengan aplikasi dari la ilaha illallah dan istighfar, ahlaktuhum bil hawa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Aku hancurkan umat manusia, umat Nabi Muhammad, siapa saja, kadang kiai, kadang santri, apalagi orang awam. Aku hancurkan mereka bil hawa, dorongan-dorongan hawa nafsu, merasa dirinya benar, merasa ijtihadnya paling bagus, paling benar, sehingga akhirnya semua yang telah disepakati oleh para ulama disalah-salahkannya. Sedulur semua saja yang sangat-sangat kami cintai, maka dari itu mari kita bersama-sama menjaga diri jangan sampai kita terkena i'jabul mar'i binafsi. Ini juga tertuang dalam hadis yang lain. Rasulullah pernah bersabda, salasun munjiyat wa salasun muhlikat wa salasun darujat wa salasun kafarah. Ada 3 hal yang membuat kita selamat. Fa khasyatullah fi sirri wal alaniyah. 1, takwalah kepada Allah baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Yang kedua, kata Nabi, wal qasdu fil faqri wal ghina. Kita bersikap tetap netral, bersikap tetap dalam keadaan melarat ataupun dalam keadaan kaya. Tidak ada perubahan sikap karena adanya perubahan status. Kita seperti apa menghadapi rezeki Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kita kadang ada di atas, kita kadang ada di bawah. Kita akan tetap sabar dan kita tetap bersikap biasa. Tidak ada perubahan-perubahan menjadi sombong karena kaya, kemudian merasa kecil hati karena melarat. Yang ketiga yang membuat kita selamat adalah wal adlu fir ridha wal ghadab. Kita tetap bersikap adalah bersikap adil baik dalam keadaan kita ridho maupun dalam keadaan kita lagi marah. Yang kedua, kata Kanjeng Nabi, yang muhlikat, yang membuat kita hancur, kata Nabi. Yang pertama adalah fasyukhun muta', bakhil, korek kata orang Sunda, medit kata orang Jawa, yang diperturutkan. Itu yang mau kita hancur. Dalam suasana Indonesia dirundung malang dengan wabah COVID-19, ekonomi di mana-mana turun, maka mari orang-orang yang punya kemampuan jangan bakhil, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan berharap sembako bagi orang yang mampu. Justru kita bersama-sama menghimpun kekuatan untuk bisa menolong mereka yang membutuhkan. Wahawan muttaba', dan hawa nafsu yang diperturutkan inilah yang membuat kita akan hancur. Jangan pernah memperturutkan hawa nafsu, apalagi merasa yahsabuna annahum muhtadun seperti hadis di atas, merasa dirinya dapat hidayah dari Allah,
padahal itu hawa nafsu. Malah timbulnya bukan semata-mata hawan muttaba, tapi wadah dari wa i'jabul mar'i bi nafsi, mengagumi dirinya sendiri, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya menjadi santri yang senior, ustadz, kiai di desa-desa. Ini sering sekali lebih menggunakan perasaan hawa nafsu daripada keilmuan syariahnya, keilmuan fikihnya, usul fikihnya, dan seterusnya. Sedulur semua yang saya hormati, maka sholat tarawih ini banyak anak-anak muda yang punya semangat ibadah. Terima kasih, semoga menjadi hamba-hamba Allah yang solihin, yang solihat. Tetapi mari, ibadah itu harus dengan ilmu. Hadis Nabi yang telah dijadikan kekuatan sebagai kaidah usul, la dororo wala diro. Jadi tidak usah memaksakan diri harus sholat tarawih. Wong Jumat yang wajib saja bisa diganti dengan sholat zuhur jamaah di rumah dengan keluarga, dengan anak-anak kita, dengan istri kita. Apalagi sholat tarawih dengan cara khelah yang macam-macam, melanjutkan sholat isya berjamaah dan seterusnya. Bahwa penularan corona itu melalui kerumunan, maka dengan sholat tarawih 23 rakaat dengan witir ditambah sholat Aisyah 4 rakaat ditambah qobliyah ba'diyah, berapa waktu kita berkerumun dengan mereka. Ini berpotensi penularan COVID-19. Apalagi mereka banyaknya sudah mudik dari daerah-daerah dan kota-kota zona merah. Ini harus kita jaga-jaga bersama, jangan sampai kita tertular. La dororo wala diror. Jangan kita menulari orang lain, dan kita tidak boleh ditulari oleh orang lain. Harus jaga hifdzun nafsi. Sekali lagi, hifdzun nafsi. Rasulullah sholat tarawih di masjid jamaah itu hanya 3 malam. Malam pertama, malam kedua, dan malam ketiga. Malam keempatnya Nabi tidak keluar rumah. Nabi sholat tarawihnya di rumah. Dikala Nabi ditanya, kenapa engkau ya Rasul tidak keluar ke masjid tarawih bersama? Apa jawab beliau? Inni akhafu an tufradu alaikum. Saya khawatir sholat tarawih diwajibkan oleh Allah untuk kalian semua. Nah, kalau Rasulullah saja sholat tarawihnya di rumah, kenapa sekarang ada anjuran pemerintah untuk sholat tarawih di rumah? Anjuran ulama di pengurus besar Nahdlatul Ulama dan ormas yang lain juga menganjurkan tarawih di rumah, sholat Idul Fitri di rumah. Kenapa kita harus gegiran? Orang-orang yang gegiran ini sekali lagi menggunakan perasaan, bukan keilmuan yang ada pada dirinya. Maka saya merasa berkewajiban untuk mengingatkan sedulur yang punya ilmu, yang pernah pesantren, gunakan akal keilmuan, bukan menggunakan perasaan. Kita ini syiar Islam, tarawih, Ramadan, Idul Fitri, silaturahim. Semua ini bukan ulama tidak faham, apalagi menjadi tradisi adat istiadat yang kuat, faham semua. Tetapi Anda ini lagi diselamatkan. Ikhtiar wal ikhtiar, usaha dan hati-hati. Ya, usaha, ikhtiar. Saya berkali-kali mengatakan manusia itu fi maqamain, dalam 2 maqam dan 2 posisi. Satu fi maqamil ikhtiar wal ikhtiar, yang kedua maqamit tawakkal. Kapan kita harus ikhtiar, usaha, kapan kita harus tawakal. Ada tempatnya masing-masing. Maka dari itu gak usah ngeyel-ngeyel maksa-maksa, kecuali pemerintah sudah menyatakan kita aman dari virus corona. Mari ramaikan masjid, kita sholat di masjid, jamaah di masjid, tarawih, Idul Fitri, Jumatan yang wajib, dan semua memperoleh fadhil pahala yang berlipat-lipat.
di Kebonjeruk, Jakarta. Di Jakarta Barat, ratusan orang jamaah tabligh yang memaksakan diri berkerumun di masjid. 73 ya pernah positif menjadi orang yang terpapar virus corona. Kemudian tambah lagi karena mereka ngeyel. Memang betul saya pernah membaca sebuah hadis, jika wabah itu datang maka orang-orang ahli masjid akan terhindar, tidak kena wabah corona. Tetapi bukti hari ini jamaah tabligh yang kumpul di Masjid Kebonjeruk di Jakarta Barat itu ratusan mereka yang dikarantina dan ratusan mereka yang positif terkena virus corona. Maka betul hadis Nabi yang disampaikan kepada Aisyah bahwa virus dulu ta'un sekarang corona adalah Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka yang terbaik berikutnya akan menjadi rahmatan lil mukminin jika kita sabar tinggal di rumah, muhtasiban, berharap pahala dari Allah. Kita sehat di rumah, sholat berjamaah dan keluarga di rumah dengan tetap menjaga jarak. Kita akan memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid walaupun kita tidak mati. Kalau mati, kita akan mati syahid. Itu janji Rasulullah SAW. Maka dari itu sekali lagi saya himbau, mari taati pemerintah, mari taati ulama. Kita warga Nahdlatul Ulama, ya, ulama NU sudah sepakat dan PBNU berkali-kali di televisi menayangkan penyampaian informasi untuk kita ulama untuk sholat tarawih di rumah. Jangan memaksakan diri, sebab kalau sholat tarawih dipaksakan harus di masjid, harus sesuai dengan protokol kesehatan. Ini peraturan pemerintah. Jaraknya harus lebih dari 1 meter, cuci tangan, disemprot dulu, dan kemudian berkerumunnya tidak boleh terlalu lama. Usikum ibadallah wa iyya ibadallah faqad fazal muttaqun. Dahulukan akal keilmuan syar'iyah yang kita miliki dan dinomor duakan perasaan, sebab kalau perasaan nanti kita tidak akan pernah habis. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.